Hari terakhir pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio pada gelombang kedua di Lampung Barat disambut antusias para ibu-ibu yang memiliki balita. Imunisasi diantaranya digelar di kantor Desa Waimengaku, Kecamatan Balik Bukit. Ratusan anak-anak usia hingga 7 tahun mendapatkan imunisasi polio. Imunisasi digelar serentak di kabupaten ini dengan mengerahkan tim medis dari Dinas Kesehatan. Umur 8 bulan. 8 bulan. Nah, Ibu ini tahu ada acara imunisasi polio ini dari siapa? Dari orang kelurahan. Orang kelurahan memberitahukannya untuk datang. Nah, gimana menurut Ibu terkait imunisasi polio ini? Ya bagus sih ya untuk perkembangan anak juga, untuk mencegah penyakit-penyakit juga. Untuk imunisasi polio ini tahu nggak berapa kali untuk diimunisasikan? Setahu saya 2 kali sih. 2 kali ya. Jadi 2 tahap ya. Jadi 2 tahap. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN tahun ini digelar serentak 2 kali. Gelombang pertama pada akhir bulan Juli lalu dan gelombang kedua dimulai 6 Agustus dan berakhir pada hari Senin 12 Agustus kemarin. Pemkab Lampung Barat mengklaim telah mengimunisasi lebih dari 45.000 anak. Ya, alhamdulillah baru saja selesai kita melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional ya. Kita semua serentak seluruh Indonesia, khusus di Kabupaten Lampung Barat kita fokuskan, kita lokuskan di Kelurahan Waimengaku. Alhamdulillah kita ingin anak-anak kita tuntas dari polio, tuntas dari stunting. Artinya kita pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak pernah berhenti bagaimana anak kita, anak Indonesia tetap sehat. Pekan imunisasi digelar serentak di Indonesia di tanah air untuk mencegah penyakit polio yang berpotensi bisa menyebabkan kecacatan permanen terhadap anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 32 provinsi, 399 kabupaten dan kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Sejak 2022 hingga 2024 telah dilaporkan sebanyak total 12 kasus kelumpuhan dengan 11 kasus disebabkan virus polio tipe 2 dan 1 kasus diakibatkan virus polio tipe 1. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN gelombang kedua di Bandar Lampung dimulai sejak tanggal 11 kemarin lusa. Pada hari kedua, dari target 155.000 anak yang akan diimunisasi, baru tercapai sekitar 95% dan ditargetkan selesai pada akhir pekan ini. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio digelar serentak di berbagai tempat, mulai puskesmas, posyandu, dan sekolah dasar. Anak-anak diberi 2 tetes vaksin. Kita minta tolong kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa sekarang ini tahap 2 untuk PIN polio bagi anak-anak kita. Ayo kita datang ke puskesmas masing-masing atau puskesmas yang ada di tempatnya masing-masing. Harapan kita dengan anak kita di polio, apalagi sekarang ini udah yang kedua. Insya Allah dengan polio anak-anak kita sehat semuanya. Berapa Bun targetnya Bun? Targetnya hampir semuanya sih. 90. Ini udah berapa? Sekarang kita 95% tahap 1. Tahap 1. Ya harapan kita harusnya sama seperti apa yang awal. Ini ngapain sih Mbak? Imunisasi PIN. 2 anaknya ya? Iya. Untuk apa sih Mbak imunisasi ini? Untuk menghindarkan kita dari penyakit polio. Mengantisipasi ya? Ya, Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, pada Pekan Imunisasi Polio gelombang pertama, sebanyak 103.000 anak telah divaksin. Sisanya akan diselesaikan pada Pekan Imunisasi gelombang kedua. Para orang tua yang memiliki anak usia hingga 7 tahun diimbau segera datang ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin polio gratis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Oh, tali yang kayak Berbagai peralatan pengamanan dikerahkan bersama 270 personil polisi untuk mengamankan Pilkada Pringsewu. Para personil polisi ini nantinya akan disebar ke setiap TPS bersama anggota TNI, Satpol PP, dan Linmas. Kesiapan pasukan dan peralatan diperiksa dengan teliti di lapangan Mapolres Pringsewu, mulai dari mobil dan motor patroli, alat penghalau massa hingga senjata api.
Posko pengamanan juga akan didirikan di setiap kecamatan. Seluruh personil dan peralatan dinyatakan siap dan baik untuk digunakan secara optimal. Sebelum pelaksanaan pilkada serentak, personil keamanan gabungan ini juga akan patroli guna memastikan keamanan. Yang pertama tentunya meningkatkan patroli, baik itu patroli dialogis, patroli gabungan maupun patroli sinergitas bersama TNI, kemudian Satpol PP dan Dishub. Terkait Pospam, kita sesuai arahan Bapak Kapolres akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mendirikan pos-pos yang strategis, kemungkinan di satu kecamatan itu satu pos. Terkait dengan senjata api, tentunya sesuai dengan SOP yang ada dari kepolisian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan ini petugas kepolisian tidak dibekali senjata api. Murni pengamanan di TPS. Kalau yang menggunakan senjata itu adalah pasukan pemukulnya nanti apabila terjadi hal-hal yang sesuai dengan eskalasinya. Pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung yang akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran Waikanan, dan Pesisir Barat. Pada akhir bulan ini, pilkada memasuki tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.